So now we continued. Then these 19 chaitas that function as rebirth consciousness also perform life continuum function. No? They are the same as these 19 chaitas. So when they perform this life continuum function, they are known as Bhavinga chaitas, life continuum, why they perform life continuum process. Jadi kita sekarang lanjut ya. Sudah kesadaran kelahiran kembali, ada kesadaran kelangsungan hidup. Ya, kesadaran-kesadaran apa aja bekerja mempunyai fungsi kelangsungan hidup. Jadi ke-19 cita yang sama dengan di atas, selain berfungsi sebagai kelangsungan hidup, setelah padam mereka berfungsi sebagai kesadaran kelangsungan hidup. Jadi mereka sama dengan yang di atas sama. There are two chaitas which perform apprehending function. They are the Pancha Dwara Vachana and Mano Dwara Vachana. Now you know that when the sense object appears in one of the 5 sense objects, Pancha Dwara Vachana apprehend or take notice of the sense object. When the sense object appears in the mind door, it is Mano Dwara Vachana that apprehend or take notice of the sense object. Sekarang ada 2 cita ya yang bekerja atau bertugas sebagai kesadaran pengarah ya, pengarah pintu. Jadi yang pertama adalah Panca Dwara Wajana Cita. Jadi Panca Dwara Wajana Cita itu dia mengarahkan pintu indera kita ketika objek muncul di depan pintu indera. Sedangkan Mano Dwara Wajana Cita berfungsi sebagai pintu indera ketika objek batin muncul di depan pintu batin. Dia mengarahkan. Namun di sini dia nanti mempunyai fungsi yang lain untuk Mano Dwara Wajananya. There are 2 chaitas which perform seeing function. They are the 2 eye consciousness, not in Pali, Dwi Cakku Vinyana. Ada 2 cita juga yang berfungsi sebagai fungsi penglihatan. Jadi mereka adalah 2 kesadaran mata yang kita sebut dengan duanya dwi, ya, kesadaran matanya caku winyana, caku mata winyana kesadaran. So you show chat the 4.1, this middle one, no, this middle one, the chat, this one. Okay, so we can read from this chart quite quickly. So let's see, we have here 12 Akusala Chaita, and then 18 Ahituka Chaita and 24 Kama Sopana Chaita. So you will notice this represents the 54 Kama Vachara Chaita. And then we have the 27 Mahakata Chaita, the Jhana Chaita, and 8 Lokuttara Chaita. So these are the 89 Chaitas in the brief method. So the Patisanti function, Pakija is function, and Bhavinga, life continuum function, and Chuti, death function are performed by the same chaitas. So there are 2 Upekha Sandhirana Chaita, 8 Mahavipaka Chaita, and 9 Mahakata Chaitas. And the Avachana, apprehending function, performed by 2, the Avachana Chaita that has the name Avachana, so Pancha Dwara Vachana and Mano Dwara Vachana. And then we say Dasana, seeing function, is performed by 2 Chakku Vinyana, 2 Chakku Vinyana. And Savana, hearing function, performed by 2 ear consciousness, Sota Vinyana Dwi. Gayana, smelling function, is performed by 2 Gana Vinyana Dwi, nose consciousness. Sayana Kicha is performed by 2 Jiva Vinyana Dwi, tongue consciousness. And Puksana, the touching function, is performed by the Kaya Vinyana Dwi, 2 body consciousness. Jadi tadi kita sudah melihat di zat 42 tersebut
dia sama di sini adalah menggambarkan citanya, di sini menggambarkan fungsinya, ya. Jadi kalau kita melihat di citanya di sini ada 12 akusala cita yang apa? Kemudian ada yang ahetuka, ya. Yang ahetuka di sini kita lihat ada kesadaran mata, kesadaran telinga, kesadaran hidung, kesadaran lidah, dan kesadaran jasmani, dan kesadaran penerima, ya. Ini semua kesadarannya. Yang sampai di sini kemudian ada 24 kama sobana cita. Jadi sampai di sini 12 tambah 18 tambah 24 adalah 50 kesadaran di alam kama wacara cita, ya. Nah, jadi ini yang di alam kesenangan indria. Kemudian di sini ada yang mahagata, ya, di mahagata wipaka kiriya, ya, sama mahagata wipaka cita yang apa di sini. Jadi kita lihat kalau fungsi daripada kelahiran kembali patisandi, fungsi patisandi kelahiran kembali ini tugasnya oleh 2 upeka santirana cita yang melahirkan di alam penderitaan, 8 maha wipaka cita yang melahirkan di alam manusia, 9 mahagata wipaka cita yang melahirkan di alam Brahma. Jadi ada 9, dan juga kesadaran ke-19 kesadaran tersebut juga berfungsi sebagai kesadaran kelangsungan hidup atau bawangga cita, dan demikian juga sebagai fungsi kesadaran kematian atau cuti cita. Kemudian fungsi pengarahan pintu indera awajana, pengarahan pintu yaitu ada 2 di sini, panca dwara wajana dan mano dwara wajana, ya, pintu indera dan pintu batin. Kemudian fungsi daripada kesadaran di sini fungsi melihat dasana, fungsi dasana kita melihat ini ditugasi oleh dwi caku winyana cita, 2 kesadaran mata. Fungsi mendengar ditugasi oleh dwi sota winyana cita, ya. Jadi kesadaran pendengaran. Fungsi penciuman atau pembauan ini oleh dwi gana winyana cita, ya. Kemudian fungsi pengecapan, ya, ini oleh lidah, di sini jiwa winyana. Fungsi penyentuhan pusana, ya, pusana. Jadi ini oleh kesadaran jasmani kaya winyana. Jadi masing-masing ini 2. So we continued. The Sambhatichana, receiving functions is performed by 2 Sambhatichana Chaita. And Santirana investigating function are performed by 3 Santirana Chaitas, 2 Upekha and 1 Somanasa Santirana Chaitas. These Chaita you can see from here, 2 Sambhatichana and 3 Santirana Chaita. So the names of the Chaita are given the same name as the function. So when I work in the university as professor, you call me Dr. Mon. When I am a driver, then you can call me driver Dr. Mon. Just like that. Sekarang kita melihat di sini fungsi sampaticana. Sampaticana itu berarti fungsi penerimaan, ya. Fungsi penerimaan ini dia ditugasi oleh juga kesadaran yang sama, sampaticana cita, 2 sampaticana cita sama di sini juga sampaticana, ya, kesadaran dan tugasnya memberi nama yang sama. Kemudian juga santirana cita, fungsi penyelidikan. Ini tugasnya diambil oleh 3 santirana cita yang terdiri dari 2 upeka santirana dan somana santirana 1. Jadi 3 kesadaran santirana yang bertugas untuk menyelidiki. Jadi di sini nama antara tugas dan kesadarannya sama, ya, sama-sama sampaticana dan santirana. Seperti tadi Dr. Mo mengatakan bahwa ketika beliau mengajar di universitas, orang-orang mengatakan itu Profesor Mon, ya. Ketika dia lagi membawa mobil, kita bilang ini supir Mon, kan gitu. Nah, jadi samanya sama aja, ya. Jadi ini mempunyai nama dan apa yang sama. So Vattapana is determining function performed by Mano Dwara Vachana. It determines whether the sense object is good or bad. Javana we also call a perceiving function, enjoying the taste of the sense object, and it is performed by 55 Chaitas. So among the Kamavachara Chaita, among the Kamavachara Chaita, there are the 12 Akusala Chaita.
And then, no, if you come here, so it would be here, no, where Javana, here. So Hasitupada Chaita and 8 no, Mahakusala Chaita and 8 Mahakriya Chaitas. How many? Here 16, 16 plus 1, you get no, the 17, and you plus 12, you get 29. So these 29 no, Chaitas are known as 29 Kama Javana Chaita. No, Kama Javana Chaita. And when we are enjoying this, the taste of the sense object, no, now every day we enjoy good food, good good movie, etc. So at that time we enjoy this, one of the 29 Javana Chaitas at one time. And the remaining, the Javana Chaitas, the 9 Mahagata, so 9 Mahagata Kusala Chaita, and 9 Mahagata Kriya Chaita, and 8 Lokuttara Chaita, 26. So you can see from here. So among Mahagata Chaita here, we say these 5 and 4 we call 9 Mahagata Kusala Chaita, and for Arahats, they are Jhanas, Kriya Jhana, we call them 9 Mahagata Kriya Jhana, 9, 9, 18, and you combine with the 8 Lokuttara Chaita, you get 26. So this 26 we call Apana Javana Chaitas. Apana means absorption. So only when you attain Jhana, Megha, and Phala, Megha and Phala, these the Chaita will arise. Ya, sekarang setelah Santirana, Yuski Wotapana. Ya, tadi setelah Santirana harusnya Wotapana. Ya. Wotapana itu fungsi memutuskan apakah objek itu baik atau tidak. Ya, jadi dia putuskan itu fungsi Wotapana. Fungsi Wotapana ini dilakukan oleh Mano Dwara Wajana Cita. Kita ketahui bahwa ini pintu batin, dia juga berfungsi pengarah pintu batin dan pemutus pintu batin. Sekarang pemutus di sini. Ya, dia mempunyai 2 tugas. Jadi di sini juga adalah Mano Dwara Wajana Cita yang berfungsi sebagai Wotapana. Kemudian Jawana Cita. Jawana Cita dia berfungsi untuk menikmati objek tersebut. Jadi kesadaran-kesadaran yang menikmati objek itu kita sebut ke objek Jawana. Dan terkadang kita bisa menikmati objek dengan cara yang tidak bajik dan yang bajik, ya. Akusala dhamma dan kusala dhamma. Jadi bedanya gimana? Kalau kita menikmati dengan secara tidak bajik, berarti dengan kesadaran tidak bajik. Otomatis kita menikmati dengan 12 akusala cita di sini. Kita menikmati dengan 12 akusala cita. Namun ketika kita menikmati dengan bajik di sini, ini bisa dengan maha kusala cita menikmatinya, ya. Maha kusala artinya kita mendengarkan dhamma, berarti kita menikmati objek dhamma itu dengan bajik. Jadi kita menggunakan maha kusala cita. Namun bagi seorang arahat, kalau mereka mendengarkan dhamma misalnya, mereka bukan menikmati dengan maha kusala cita, tapi mereka menikmati dengan maha kriya cita. Sama di sini ada maha kriya cita. Nah, juga di sini hasitupada, ya, hasitupada juga yang bajik. Nah, itu ada di tingkat manusia, ya, di tingkat manusia. Tetapi ketika seorang Brahma, ya, Brahma juga mereka mendengarkan dhamma, walaupun Brahma arupa atau berupa mereka. Ketika Buddha membabarkan dhamma di Tawatimsa, kan banyak Brahma yang datang mendengar. Nah, Brahma datang mendengarkan mereka dengan Mahagata, ya, Mahagata kusala cita, yaitu mendengar rupa wacara kusala dan arupa wacara kusala. Jadi 9 di sini mereka menikmati. Nah, namun apabila mereka juga yang seorang arahat yang mencapai ke alam, berdiam di alam Brahma, mereka menikmati dengan Mahagata kriya cita di sini, ya. Jadi kemudian kalau di Lokuttara di tingkat daripada Sotapana ke atas, di sana mereka menikmati dengan Lokuttara cita, ke-8 Lokuttara cita yang di sini. Nah, jadi kalau kita menjumlahkan seluruhnya, ingat, ketika sampai di tingkat manusia saja kita sampai di sini, ya. Nah, jadi kalau sampai maha kusala kita lihat akusala
12 ya. Kemudian manusia maha kusala ada 8 berarti 20. Kalau dia seorang arahat tambah 8 28 ya kan, 28 tambah Hasidupada 29. Jadi ada 29 kama jawana cita, kesadaran jawana di alam kama. Kemudian yang mahagata tadi itu lebih terabsorpsi ya, mereka kan lebih dalam. Jadi mereka menikmati yang di sini dengan mahagata kusala, mahagata kiriya ada 99 dapat 18 ya. 18 ditambah dengan 8 yang lokutara 26. 26 kesadaran tersebut kita sebut dengan apana jawana ya. Apana jawana, apana berarti itu terabsorpsi, terserap lebih dalam. Jadi 29 tambah 26 ada 55 jawana cita. Di sini kita lihat. So what we said now is described on page 147 of your book, number 12. Now if you look there, number 12, we also the number 12 at the end of that paragraph, we say that the way we try to remember this 55 jhana citta, so by the phrase kuk kri phala, you can see there kuk kri phala. So when you show the citta chart here, so you can see better. Citta cha. So kuk kripala. So the two kuk, no, one kuk is akusala 12, and then the another no citta cha. Yes. So now one kuk is this 12 akusala citta, and another kuk is all the kusala citta. So we have 8 Mahakusala and 5 Rupa Vajra Kusala and 4 Arupa Vajra Kusala. No, we call this 9 Mahagata Kusala. 8 plus 9 you get 17. So this 17 we call Lokiya, no, Kusala Chaita, and you put in another, no, Logutara, so a little higher. So no, already Logutara Kusala Chaita. So Logutara Kusala Chaita. How many Kusala Chaita? Altogether 21. No, we give here. No, so here is 21. 12 are Kusala Chaita, 21 Kusala Chaita. You get 33 now. Kri means the Kriya Chaita. So altogether Kriya Chaita. No, here we say there are the 20 of them. They are Kriya Chaita. And we have to exclude the 2, that is Pancha Dwara Vachana and Mano Dwara Vachana. These 2, they don't function as Javana. So the remaining 18, they are the Javana Chaita. 33 plus 18, you get 51. And then Phala means this full fruition consciousness, so you get 55. Jadi kita sudah mengetahui ada 55 kesadaran atau 55 cita yang berfungsi sebagai jawanat, ya, fungsi menikmati. Jadi Dr. Mun tadi ada memberi sebuah bentuk penjembatanan untuk memahami supaya gampang. Jadi menikmatinya itu disebutkan dengan kuku kripala, ya. Apa itu kuku kripala? Yang ku pertama akusala, ku kedua kusala. Nah, kalau dua ku ini tersebut kita nikmati di alam untuk kesenangan duniawi oleh manusia biasa. Kriya itu yang dinikmati oleh seorang arahat yang juga masih menjadi manusia misalnya ataupun juga menjadi Brahma. Phala itu menikmati di alam apa? Jadi ini udah nampak seluruhnya, ya. Jadi ku pertama akusala. Ku akusala ini 12 akusala cita. Dia menikmati indra kesenangan indra itu, objek itu dengan tidak bajik. Ku kedua yang ini. Nah, kalau yang maha kusala, kita menikmati hal-hal yang bajik sebagai manusia, kita menikmati dhamma misalnya dengan maha kusala. Kemudian rupa wacara kusala dan arupa wacara kusala ini dinikmati oleh Brahma, ya kan? Brahma di sini menikmati dengan rupa wacara. Jadi mahagata kusala di sini,
kuku ya. Kemudian apabila seorang yang sudah mencapai ke tingkat arahat, mereka menikmati dengan kriya. Di sini kriya that's the pala teman. Kuku. Oh ya, that's lokutara kusala. Ketika di tingkat daripada lokutara yang menikmati dengan kusala ya, di sini lokutara kusala. Kemudian kalau untuk krinya kita melihat di sini kriya cita semua masuk kecuali panca dwara wajana dan mano dwara wajana, mereka sudah berfungsi sebagai kesadaran pintu ya kan. Jadi mereka tidak berfungsi sebagai kesadaran menikmati lagi. Nah, kemudian pala kita ambil dari lokutara wipaka, ini sama dengan pala cita. Jadi total di sini, yang di sini tadi 8 tambah 18 di sini 12 tambah 21. Harusnya tunggu, bukan 21 di sini. 18 ditambah 12 ditambah 17 ini ya, tambah 17. Jadi 29 yang bersifat duniawi ya, ditambah dengan 26. Saya agak jauh tapi oke. Tambah 26 55. Ini semua 55 cita yang berfungsi sebagai kesadaran menikmati secara seluruhnya kuku kripala ya. Agak kecil, sorry nggak nampaknya. So if you just remember kuku kripala in the examination they ask you, now write down the Javana Chaitas, then you can easily write down. No? So what are the 55 Javana Chaita? You can give the answer. Okay, we go back to this chart again, 4.1. And number 4, correct, this one. So the Javana function is finished now. So we go to the next function. The Dalamana function is registering. We call it registering function. So this the Dalamana function is performed by 11 Chaita, 3 Santirana Chaita, and 8. This should be here. This is in your chart. You make the correction. So this should be here. It is 8 Mahavipaka Chaita. So that make 11 Chaita. So they follow Javana and continued enjoying the taste of the sense object. Sekarang kita lihat setelah fungsi Javana, kita masuki fungsi Tadalambana, fungsi mencatat kesan, ya, mencatat kesan indera ataupun fungsi menikmati lebih jauh di sini. Jadi fungsi mencatat tersebut tugasnya dipegang oleh 3 santirana cita, ya, 3 santirana cita ditambah dengan 8 mahawipaka. Jadi yang ini harusnya di sini, bukan di sini ya, 8 mahawipaka cita. Jadi setelah kesadaran tersebut dia berfungsi sebagai kesadaran pencatatan. Makanya tadi di mahawipaka cita itu kenapa dibutuhkan sebuah usaha di sini ya. Kemarin pertanyaannya. So if you look down under these 55 Javana Chitta, we just put one here. So this is the statistics performed by the Chitta. So there are 55 Javana Chitta. They perform only that Javana function. So we put 1 under them. So here 1, 1, 1, 1. And then if they perform 2 functions, we put 2 here. Like the Somanasa Samdhirana, it performs 2 functions. One is Samdhirana, investigating, and then other is the Dalamana function. And another one is this Manodwara Vachana. So they perform Avachana and the Uttapana function. So if they perform 5 functions, we write 5. If they perform 4 functions, we write 4. And then for cross-examination, we give you this number. So there are 68 Chaitas that perform only 1 function. So they can ask you, what are the Chaitas that perform only 1 function? So you should say they are 68. And what are they?
Then we say this 55 Javana Chaita perform only one function. And these 10 Dvipancha Vinyana, not like the two eye consciousness, perform only the seeing function. Two ear consciousness perform only the hearing function, only one function each. So 10 of them performing one function. 10 plus 55, you get 65. Then the other three are then the two. What is the 1 year? 1 year, one function. Akusala one. The two Sampadechana Chaita, the receiving consciousness, and then Pancha Dwara Vachana. So this, these two Sampadechana Chaita and one Pancha Dwara Vachana, we usually call them mind element, 3 mind elements. So 65 plus 3, you get 68. Sekarang kita melihat dengan melihat fungsi-fungsinya sendiri. Jadi kita melihat ada kesadaran-kesadaran yang mempunyai satu tugas, ada kesadaran yang mempunyai dua tugas, ya, ada kesadaran yang mempunyai 3 tugas. Jadi kita lihat, jadi kesadaran yang cuma mempunyai satu tugas apa saja, ya, kita melihat ke-55 kesadaran yang menikmati. Mereka di sini yaitu 12 jawana di sini, dengan ini semua total kan ada 55 cita yang mempunyai satu fungsi, ada 55. Kemudian kita melihat kesadaran indera, ya. Jadi kesadaran indera mulai kesadaran mata, kesadaran telinga, hidung. Ini kan cuma satu fungsi, ini dia satu fungsinya aja. Ada 10. Jadi 55 tambah 10 udah 65. Kita lihat lagi Sampaticana. Dia ada 2 kesadaran berfungsi 1, berarti 65 tambah 2, 67, ya. 67 kita lihat lagi yang berfungsi sebagai satu fungsi. Kita lihat karena dia di sini tadi ada berapa? 2 tunggu Santirana bukan. Kemudian Pancadwara Wajana, dia juga hanya sebagai pintu, Pancadwara Wajana, ya ini. Dia hanya satu juga, dia mempunyai satu tugas. Jadi total 55 tambah 10, 65 tambah 2 Sampaticana, 67 tambah Pancadwara Wajana, 68 yang baru mempunyai fungsi satu tugas di sini. So the answer of this is given on page 148 of your book. So we continue. So not here again. So here we also just a minute. So we also give you 29 Kama Javana Chaita and 26 Apana Javana Chaita. So together they make 55 Javana Chaita. And this is the key to remember them, Kuku Kri Phala. So now we go back to the chart again, to this chart. So there are 2 Chaita that perform 2 functions each. So we can see 2 here. We already described. There is Somana Santirana performing Santirana function and the Dalamana function. And the other is Manodwara Vachana performing a Vachana apprehending function, and then Vattabana determining function. Ya, kemudian ada berapa cita yang melaksanakan 2 tugas, ya. Jadi dia harus bertugas ganda. Jadi kita lihat yang tugasnya di sini yang 2, ini 2, ini 2. Apa saja? Yang di sini kita lihat di Santirana Cita, ya. Santirana Cita yang ini dia Somana Santirana di sini mempunyai 2 tugas, yaitu berfungsi sebagai kesadaran menyelidiki dan kesadaran mencatat. Dia mempunyai 2 tugas, Santirana, Somana Santirana. Kemudian di sini lagi kita menuju ke atas, apakah itu Manodwara Wajana. Manodwara Wajana selain berfungsi sebagai kesadaran pengarah pintu, dia juga sebagai kesadaran memutuskan. Jadi dia mempunyai 2 tugas. Jadi di sini satu-satu ada 2 cita yang menjalankan 2 tugas. There are 9 Chaitas that perform 3 functions. So there are this 9 Mahakata Vipaka Chaita,
performing three functions. So you come down, and from here you look here. Pradisandhi, rebirth function, Goenka, life continuum function, and Chuti, death function. Sekarang kita lihat lagi. Ada berapa cita yang menjalankan tiga tugas, ya. Nah, jadi kita melihat yang tiga ini dulu, ya. Tiga ini apa? Kita naik ke atas, Mahagata Vipaka. Apa saja tugasnya di sini, yaitu dia melakukan fungsi kelahiran kembali, fungsi kelangsungan hidup, dan fungsi kematian. Jadi yang 9 Mahagata Cita mempunyai tiga fungsi ini. 8 Citas perform 4 functions, and here 8 Citas perform 4 functions. They are the 8 Mahavipaka Cita. So the functions they perform here is 3 again, Pradisandhi, Goenka, Chuti. And then we say this should be here, it is the Dalambana. So 4 functions. Sekarang berapa cita yang menjalankan 4 tugas? Kita lihat yang 4. Ya, 4 ini naik ke atas apa aja? Mahavipaka Cita. Dia mempunyai fungsi apa? Fungsi kelahiran kembali, fungsi kelangsungan hidup, dan fungsi kematian. Kan? Ini 3. Kemudian turun ke bawah di sini. Dia juga berfungsi sebagai Tadalambana Cita, mempunyai fungsi mencatat. Jadi dia mempunyai ada 8 cita yang mempunyai 4 tugas. There are 2 Citas performing 5 functions. 2 Cita, 5 functions. They are the 2 Ubika Sambhirana Cita. So the function they perform. So here Pradisandhi, Goenka, Chuti, and from here Sambhirana, investigating, and the Dalambana, registering. Ya, jadi ada berapa cita yang mempunyai tugas yang paling banyak. Dia sibuk sekali. Jadi ada 5, kita lihat sini. Jadi ada 2 cita yang berfungsi sebagai 5 fungsi, yaitu UPK Santirana. Ya, ada 2 cita UPK Santirana. Mereka berfungsi sebagai kesadaran kelahiran kembali, kesadaran kelangsungan hidup, dan juga kesadaran kematian. Kemudian dia juga bisa menjadi kesadaran penyelidik, dan terakhir menjadi kesadaran pencatat. Jadi dia 5 fungsi. Jadi dengan ini, ya, kalau kita melihat kesadaran yang mempunyai tugas paling banyak, kan dia paling sibuk. Jadi ini ada sebuah nasihat buat laki-laki. Kalau Anda mau, tapi saya juga nggak bisa menjalankan. Kalau Anda mau disayangi istri, laksanakan 5 tugas. Ya, bagaimana laksanakan tugas? Pertama, Anda harus bertugas sebagai seorang suami. Ya, kemudian Anda harus bertugas sebagai seorang bapak, pergi keluar mencari uang. Kemudian Anda harus bisa bertugas menjadi seorang ibu, pulang rumah menjaga anak-anak, memandikan anak-anak. Keempat, bekerja menjadi seorang bibi, semua pekerjaan rumah Anda yang bersihkan, piring Anda yang bersihkan. Ya, kelima, Anda bekerja sebagai tukang pijat yang memasak istri Anda pada waktu malam. Pasti disayangi. To the text again. So the next topic. So now the next topic, the next page. The next page. So functioning place, no, we call in Pali Thana. So Thana is functioning place. No, as we need a place or office to carry out a particular job. So now, if you want to sell goods, you need a sales room, a shop, and if you practice the medicine, you need a clinical the place. So these Cita, when they perform their function, so what is the place where they perform function? No. So we say, so Citas need places to perform their function. And it is the body substance of each Cita which serves as the place of performing its function. And the body substance of each Cita means the Cita itself. So the place of function of each Cita is the same as the Cita. No? And then we say the 10 Thanas. There are 10 Thana altogether because 5 related functions, that is 5 sense impressions, are performed in turn in a single Thana called Pancha Vijnana Thana. So as the 5 functions are performed in only one Thana, one place,
So the number of Thana is 4 less than the number of the Kecha function. So we have 14 function and 10 Thana. So like the Patisanti Thana is the 19 Patisanti Chaita. The Bhoinga Thana is 19 Bhoinga Chaita. Avajana Thana is 2 Avajana Chaita. So it goes like that. Sekarang tempat berfungsinya. Tadi dikatakan kesadaran itu kan sudah bekerja, ya. Namun kita juga harus mengetahui mereka harus bekerja di mana. Seperti halnya kita, kalau kita bekerja juga kita butuh tempat untuk bekerja. Seorang pekerja kantor butuh kantor untuk tempat dia bekerja, ya kan? Jadi kesadaran juga butuh tempat dia bekerja. Kita lihat, atau tempat bekerja kita sebut dengan tanah di sini, tanah. Tanah berarti berfungsi, tempat untuk berfungsinya. Jadi sebagai halnya kita membutuhkan tempat atau kantor untuk melaksanakan tugas masing-masing kita. Jadi cita juga memerlukan tempat untuk melaksanakan tugas mereka. Nah, adalah merupakan substansi jasmaninya daripada setiap cita yang bertindak sebagai tempat dia bekerja. Jadi ini ketika cita itu dia bekerja, dia menggunakan dirinya sendiri sebagai tempat bekerjanya, substansi tubuhnya sebagai tempat bekerjanya, ya. Nah, jadi di sini kita mengenal ada 10 tanah. Karena ada 5 fungsi yang bersamaan, yaitu 5 kesan indera yang tugasnya dikerjakan oleh satu tanah, yaitu pancawinyana tanah. 5 kesadaran yang tempat bekerjanya. Jadi ini 5 kesadaran. Kita lihat di sini. Yang pertama, patisanditana. Itu adalah 19 patisandi cita yang berfungsi sebagai kesadaran kelahiran dan mengambil substansi tubuhnya sebagai tanahnya, sebagai tempat bekerjanya. Demikian juga bawangga tanah, itu 19 bawangga cita yang berfungsi sebagai bawangga tanah. Demikian juga 2 awajana cita menggunakan dirinya sebagai awatana tanah. Demikian juga ke bawah. This panca vinyana thana. No, so this is the Pancha Vinyana Thana. So, the 5, the functions are performed here. So, and they are performed by the 10 Dvipancha Vinyana Chaita. So you can go to the chart. So chart 0.4.1 again. So, if we say we also give you these as you can also regard as the Thana places. So like we say, Patisanti Thana and the Bhoinga Thana and the Chuti Thana, they are the 19 rebirth consciousness, the 19 Bhoinga life continuum consciousness, and the 19 death consciousness. So this Chaita, when they perform Bhoinga Chaita, a Bhoinga function, we call them Bhoinga Chaita. And when they perform the death function, we call them death consciousness. And this pancha dvana, the vinyana, the thana, is performed by the 10 vipancha vinyana, and then the sambharicha thana performed by 2 sambharichana chaita, and we say sandhina thana is 3 sandhina chaita. Vattapana thana is the Vattapana, the chaita, actually it is manodvara vajana chaita. And javana thana is the 55 javana the chaitas, and the dalamana thana is this 11 the dalamana chaitas. Ya, jadi sebenarnya dia berfungsi, kesadaran itu berfungsi sebagai apa? Dia juga mengambil substansi dirinya itu sebagai tempat dia bekerjanya juga. Kan? Jadi kita lihat bahwa patisandithana itu adalah 19 kesadaran yang berfungsi sebagai kesadaran kelahiran, dan dia juga berfungsi sebagai patisandithana. Demikian juga bawangga cita, dia juga 19 bawangga cita berfungsi sebagai bawangga tanah, 19 cuti cita berfungsi sebagai cuti tanah juga. Demikian juga untuk awajana, di mana di panca dwara wajana dan mano dwara wajana cita, mereka juga berfungsi sebagai
sebagai tempat bekerjanya di awajana thana. Demikian juga kalau kesadaran daripada 5 pintu, di mana masing-masing 2, di sini 2 kesadaran mata dia menjadi dasana thana, 2 kesadaran pendengaran menjadi sawana thana, 2 kesadaran penciuman menjadi gaya thana, 2 kesadaran lidah menjadi sayana thana, 2 kesadaran jasmani menjadi pusana thana. Jadi masing-masing 2. Kemudian sampatisana cita, ya, 2 sampatisana cita, dia juga berfungsi sebagai sampatisana thana. Demikian juga 3 santirana cita yang berfungsi menyelidiki, dia juga menjadi santirana thana. Kemudian mano dwara wajana yang berfungsi sebagai potapana, kesadaran potapana atau memutuskan, dia juga menjadi potapana thana. Demikian juga nanti ke bawahnya jawana juga sama, ya. So we go to the text again, the next topic. In your book, page 149, we go Dwara Sangaha. So Dwara is the sense doors, the sense door. So there are 6 sense doors. So you should take note of them very well. So quite familiar with you already. Like we have Chakku Viññāna, Sota Viññāna, Ghana Viññāna, Jiva Viññāna, Kaya Viññāna. So there's the eye, the nose, the tongue, the body, and the tongue, the body. Mano means mind. So Chakku Dwara, eye door. And then Soda Dwara, ear door, Ghana Dwara, nose door, Jiva Dwara, tongue door, Kaya Dwara, body door, Mano Dwara, the mind door. And these are the essential, the materiality and the mentality that represent these sense door. And the Chakku Pasada, we call the clear materiality in the eye. It functions as the eye door. Clear material in the ear, Soda Pasada, function as the ear door. Ghana Pasada, clear materiality in the nose, function as the nose door. Jiva Pasada, the clear materiality in the tongue, function the tongue door. And the Kaya Pasada, clear materiality in the body, function as the body door. And the 19 Bhuvinga Chaita, functions as the mind door. So remember, this Bhuvinga Chaita, the function is performed by these 19 Chaita. We call this 19 Chaita as Bhuvinga Chaita. So they function as the mind door. Dwara Sanggaha, ya, Dwara pintu, Sanggaha rangkuman yang menjelaskan tentang pintu. Jadi di sini Dwara di sini, jadi ada 6 pintu di dalam jasmani kita yang bertindak sebagai indera supaya kesan yang di luar dapat memasuki ke dalam. Yang pertama adalah Cakku Dwara, pintu mata, ya. Di sini idol pintu mata. Sota Dwara, pintu telinga. Ghana Dwara, pintu hidung. Jiwa Dwara, pintu lidah. Kaya Dwara, pintu jasmani. Mano Dwara, pintu batin. Jadi kita melihat ini adalah keenam pintu yang ada dalam tubuh. Sedangkan di sini adalah materialitas yang utamanya, ya, mata utama. Jadi kalau kita melihat materialitas yang utama di mata, atau kita sebut juga zat bening mata, kita sebut Cakku Pasada. Ya, zat bening mata, zat bening telinga, zat bening hidung, zat bening lidah, dan zat bening jasmani. Dan ini kita sebenarnya boleh kita katakan sebagai zat bening itu, kalau kita bilang agak susah, tapi sebagai reseptor penerima, ya, sebagai reseptornya, penerima yang ada. Kalau di mata kan bisa dalam bentuk masuk kornea, pupil, iris, itu masuk ke dalam. Jadi ini masuk kemudian Mano Dwara, pintu mata yang pintu batin yang berfungsi sebagai pintu batin apa? Ada 19 bawangga cita yang juga dia merupakan bawangga cita, kesadaran kelangsungan, dia juga berfungsi sebagai pintu batin kita. So we move to the next page again. So we say the consciousness that can arise in each door. So you have to look at your book, page 150. Page 150. So we are going to describe this.
So we say, no, the 46 citta arise in connection with the eye-door. Or in other words, when the visible object, no, appears in the eye-door, so the maximum number of the total number of citta that can participate, no, in that the cognitive series to know that sense object are these 46. So now we have to, you just take note in your book. So we say pancha dwara vachana. So we begin, no, when a sense object appears, no, in any of the door, in these 5 doors. So we always, no, begin with this avachana kicha. No, avachana kicha is performed by the pancha dwara vachana. So it is only one. And then, no, after avachana, we have to do the dasana function. Seeing function is performed by 2, no, the dvipancha viññāna. And after, no, in this we call pancha viññāna thana, only one function is performed at one time. So after seeing function, no, you don't go to the hearing function. So after seeing function, you have to go to sampadechana, receiving function. So this receiving function is performed by, so how many? The receiving, the 2 sampadechana citta, no? The 2 are the receiving sampadechana. So here, no, sampadechana dvi. So 2 sampadechana. And then you go down, santirana function is performed by 3 santirana citta. And vattapana or manodwara vachana, determining function, is performed, no, this vattapana, only by this manodwara vachana. And then kama javana, a perceiving function, enjoying the taste of the sense object. So when we say, when we are, no, enjoying the senses, only one of the kama javana citta arise at one time. So when we say all the citta that can arise, so we write down 29. No, the kama javana. Remember, this kama javana, no, they amount to 29 javana citta. And then we go to the dalamana, no, registering function is performed. So we say here the dalamana function is performed by 11 citta, 3 sandirana and 8 mahavipaka. But 3 sandirana citta already, no, we have counted here. So we just put down this 8, no, mahavipaka. No? So if you add down altogether, you get 46 citta. Kesadaran yang bisa muncul, ya, pada satu pintu. Jadi pada satu pintu indera tersebut, ketika satu jenis rangkaian kesadaran itu, ada berapa kesadaran bisa muncul di sana, ya. Kita lihat, ya, berdasarkan rujukan dari saat nomor 443, kita melihat bahwa ada 46 cita yang muncul berhubungan dengan pintu mata, kan? Bagaimana pintu mata tersebut bisa berhubungan dengan 46 cita tersebut? Kita lihat, ketika sebuah objek indera, ya, mulai muncul di depan pintu mata, ya, maka panca dwara wajana akan mengarahkan pintu mata ke objek. Berarti panca dwara wajana sudah berfungsi satu kali, ya, mengarahkan. Setelah diarahkan ke objek, kemudian karena ini adalah objek penglihatan, maka kesadaran mata akan muncul. Kesadaran mata muncul, salah satu dari 2 kesadaran mata, karena kita ketahui adalah caku wiññāna dwi, kan, 2. Jadi salah satu daripada kesadaran mata dari 2 dari salah satu ini akan muncul. Ya, setelah kesadaran mata muncul, dia dilanjutkan ke kesadaran penerima. Dia ada 2 kesadaran yang berfungsi sebagai penerima. Kita lihat sampatisana cita.
Di sini sampaticana ada dua sampaticana cita yang bisa berfungsi sebagai fungsi menerima. Jadi di sini menerima ada dua cita yang bisa muncul. Kemudian setelah diterima, dia dilanjutkan ke kesadaran berikutnya, yaitu kesadaran menyelidiki, yaitu santirana cita. Di santirana cita kita lihat santirana ada 3 santirana cita yang bisa berfungsi untuk menyelidiki. Kemudian setelah diselidiki dia baik atau buruk, dikirim ke kesadaran berikutnya, yaitu menjadi fungsi memutuskan, wotapana. Wotapana dia memutuskan baik atau tidak. Ini wotapana, tugasnya ini dilaksanakan oleh mano dwara wajana. Ya, jadi mano dwara wajana kan cuma 1 kesadaran. Kemudian setelah diputuskan baik atau buruk, ada 29 kesadaran, 29 cita yang bisa menikmati objek tersebut. Jadi di alam kama ya, di alam kesenangan indria ada 29 objek yang bisa menikmatinya. Di kama jawana. Kemudian setelah dinikmati ada harus kesan tersebut dicatat. Kita mengetahui fungsi dalam bana ada 11 ya. Ke-11 kesadaran yang berfungsi, yaitu 3 santirana dan 8 mahawipaka cita. Jadi ada 11 kesadaran. Namun di sini 3 santirana sudah dihitung di atas, maka di sini kita tidak hitung lagi. Kita hanya memasukkan 8 mahawipaka. Jadi kalau ini dijumlahkan seluruhnya, maka ada 46 cita atau kesadaran yang bisa muncul pada 1 pintu indera. So we like to explain to you further. So we go to chat number 9. Chat number 9. So chat number 9. So in the next chapter, chapter 4, we will study. The above one. The above one is all right. We will study. We call this VT, cognitive series. Cognitive series means a series of consciousness that cognize or that know the sense object. So now we say when a visible object, appears in the mind door. Chakku dwara is the mind door, the eye door. Then when it begin. So the cognitive series, so begins with pancha dwara vajana, and then the pancha dwara vajana take notice of that sense object. We call apprehend the sense object. Then chakku vijnana sees it. Sammadechana receives that sense object. Sandhirana investigates the sense object. Uttapana determine whether it's good or bad. And then 7 javana are perceiving, enjoying the taste of the sense object. And then 2 tadalamana, continue to enjoy the taste of the sense object. So these chaita, they arise according to its function. Avajana is panchadvara vajana. And same function perform the chakku vijnana. And the sammadechana receiving is performed by sammadechana, and then the sandhirana investigating is performed by sandhina chaita, and uttapana determining function is performed by mano dwara vajana, and then the javana, a perceiving function, performed by the javana chaitas, and then the tadalamana. So they always go according to this. So, in one cognitive series, like the eye consciousness, receive sandhina consciousness, all these, they arise only one at a time, only one at a time. So we say when the sense object is unpleasant sense object. So we have 2, the eye consciousness. So it is unpleasant sense object, the akusala vipaka. Chakku vijnana will arise. And then the akusala vipaka again, the sammadechana will receive it. And then akusala vipaka santirana will investigate it. If the sense object is good, it is due to your good karma, we say at that time, kusala vipaka, eye consciousness, and then receiving consciousness sammadechana, and then the investigating santirana chaita will arise. So when the sense object is fairly good, upekha sanhirana chaita will investigate it.
When the sense object is very, very good, so Somanasa Sandirana will investigate it. So when you write down all the citta that can the function at seeing, you get 2. For receiving, you get 2 also. And for investigating, you get 3. No? And that is why we, okay, you can explain first. Jadi dalam mempelajari fungsi-fungsi tersebut secara lebih detail, kita melihat ke tabel nomor 9 tersebut, di mana di sini kita lihat ada Cakudwara Witi. Nah, nanti ini kita baru jelaskan. Cakudwara Witi yaitu witi rangkaian kognitif kesadaran. Kognitif mengenali. Jadi rangkaian kognitif kesadaran yaitu rangkaian kesadaran mengenali objek, ya. Jadi di sini karena dia pintu mata menjadi objek mata. Jadi begitu kita menyadari munculnya sebuah objek penglihatan, pada saat itu Pancadwara Wajana di sini dalam hal ini pintu mata, ya. Pancadwara Wajananya itu muncul mengarahkan pintu ke objek. Di sini mengarahkan. Setelah dia muncul satu kali, dia akan padam. Kemudian kesadaran ini dipindahkan karena dia adalah objek penglihatan, maka muncullah kesadaran mata, ya, kesadaran mata di sini dasana, fungsi dasana. Jadi kesadaran mata muncul satu kali untuk menyadari akan adanya objek. Nah, setelah dia muncul dan dia padam kembali, kesan ini disampaikan ke kesadaran penerima. Sampaticana cita berfungsi sebagai fungsi menerima, ya. Setelah dia terima, maka dia kemudian akan menyampaikan lagi, dia padam, dia menyampaikan kesadaran berikutnya kepada santirana cita yang berfungsi sebagai menyelidiki tadi objek tersebut baik atau tidak. Setelah diselidiki kesadaran tersebut padam, dia memberikan kesan tadi, menyampaikan pesan tadi ke kesadaran memutuskan apakah dia baik atau tidak. Jadi di sini fungsi wotapana memutuskan tersebut yang biasa dilakukan oleh Manodwara Wajana, ya. Manodwara Wajana berfungsi sebagai memutuskan. Setelah dia putuskan ya objek tersebut baik atau tidak baik, kemudian dia menikmati dengan jawana cita selama 7 kali. Jadi jawana muncul 7 kali. Setelah dinikmati 7 kali, dia akan padam. Kesan tersebut disampaikan kembali ke kesadaran berikutnya, yaitu tadalambana cita muncul 2 kali untuk menyelidiki untuk mencatat kesan yang ada, ya. Jadi ini sebuah proses rangkaian sudah dimulai dari Pancadwara Wajana sampai sini habis, ya. Jadi ini semua menjelaskan ke dalam semua fungsi-fungsi yang ada di sini, mulai dari awajana sampai ke bawah, ya kan. Jadi sekarang kenapa kita lihat ada 2 misalnya caku winyana, ada 2 kesadaran mata, ada 2 kesadaran penerima, ada 3 kesadaran santirana, ya. Padahal yang berfungsi cuma 1 diantaranya ini. Jadi seandainya apabila sebuah objek penglihatan yang sangat tidak menyenangkan, ya, katakanlah Anda tiba-tiba berjalan melihat sebuah bangkai tikus yang baru tertabrak dan hancur dengan perutnya yang keluar, kan Anda merasakan ini objek yang tidak enak dilihat. Ini sebenarnya adalah objek yang tidak menyenangkan. Pada saat objek yang tidak menyenangkan, kesadaran Pancadwara Wajana tersebut, ya, dia akan bersifat pengarah saja. Dia cuma mengarahkan. Jadi kemudian kesadaran mata yang ini dia berasal dari yang atas, akusala wipaka, karena hasil daripada kama yang tidak bajik, ya. Kita melihat objek yang tidak baik itu bagaikan kama yang tidak bajik, kita matang melihat bangkai. Nah, jadi kesadaran mata tersebut muncul di sini sebagai kesadaran mata, yaitu akusala wipaka caku winyana yang muncul di sini. Nah, setelah dia muncul di sini, dia disampaikan oleh kesadaran penerima berikutnya. Kesadaran penerima berikutnya juga yang ini juga, dia dari yang sama. Jadi akusala wipaka, UPK sampaticana cita juga muncul demikian di sini. Juga santirananya juga sama dengan yang di sini muncul.
Nah, jadi ini nanti Manodwara Wajana memutuskan, baru kita menikmati dengan cara bijaksana atau tidak bijaksana. Ini nanti jawabannya baru berfungsi. Nah, seandainya kalaulah kita tiba-tiba berjalan, kita melihat ada bunga yang begitu indah, ya, hanya melihat bunga yang indah itu kan bisa menimbulkan rasa senang, kita menyukainya. Jadi ini adalah akibat karma baik yang berbuah di sini. Nah, maka melihat bunga tersebut, maka kesadaran yang berfungsi sebagai caku winyana tersebut adalah dari yang kusala. Ya, jadi ahetuka kusala wipaka caku winyana. Demikian juga untuk nanti yang sampati cana dan santirananya citanya juga sama dari yang kusala ahetuka kusala wipaka. Ini sama sampai di sini, nanti baru dinikmati sesuai dengan kebijaksanaan kita. Will you please go to the text now? So now you understand why we get these numbers. And this we describe in this chart, actually, Dwara Sangha chart. So these are the name of the Dwara, the doors. So what are the names? You can read Chakku Dwara, the eye door, Soda Dwara, the ear door, Gana Dwara, the nose door, Jiva Dwara, tongue door, Kaya Dwara, body door. So these are material doors, these five. And we have Manodwara, the mind door. It is performed by Bhuvinga Chaita. It is the mental door, the mental door. Now we say, when sense objects appear in the eye door, so we start with Pancha Dwara Vachana. You have to show the. So Pancha Dwara Vachana is only one. And then we say after that you have the Chakku Vijnana. There are two of them, and then Samparicana is performed by also two chaita, and when you come to Santirana, it's performed by three chaita. And then you have to make a correction here. So the Santirana chaita, Samparicana is here, two, and Santirana, two upikas, the Santirana chaita. So where it is? So, two Upika Sambhina Chaita and one Somanasa Sambhina Chaita. So in your chart, it is also, we have written two here. You make a correction. There is only one Somanasa Sambhina Chaita. So here also we have to make the correction later on. So then, and then, so okay. And after Samdhyana, Vattabana is performed by Manodwara Vachana. So this Vattabana is Manodwara Vachana. And then the Kama Javana, the 29 Kama Javana Chaita. And then for the Dalamana, we don't take 11, we take only 8. So the total number the chaita that can arise in the eye door is 46, we say. Now when you know this, then the 46 chaita will arise in connection with the ear door. So when the sound appears at the ear door, again you have the same. So the only difference is instead of Chakku Vijnana, you have to put in two Sota Vijnana. And then for the nose door, you just change it into two Gana Vijnana. For the tongue door, you change into two Jiva Vijnana. And then for the body door, you put in Kaya Vijnana too. So all 46 in each door. So what would be the total chaita here? 46 plus 8 here. 2 Soda Vijnana, 2 Gana Vijnana, 2 Jiva, 2 Kaya Vijnana. For the other 4 doors, we increase this to 8. So 46 plus 8, you get 54. And that 54 chaita is this 54 Kama Vachara chaita. Nangkap enggak? Hah? Jam ngantuk enggak apa-apa, tapi konsentrasi aja, nangkap kok, ya. Oke.
Nah, sekarang kita melihat ke Dwara Sanggaha tadi. Di sini kita melihat di sini adalah Dwara, nama dari pintu. Jadi nama pintu di bawah ini kita lihat ada Caku Dwara, Sota Dwara, Gana Dwara, Jiwa Dwara, dan Kaya Dwara. Pintu mata, pintu telinga, pintu hidung, pintu lidah, dan pintu jasmani di sini. Jadi kita sebut juga dengan Panca Dwara, 5 pintu. Nah, setelah di bawah pintu ada Mano Dwara, ya kan, ada 2, Panca Dwara dan Mano Dwara. Kita melihat ke yang Panca Dwaranya dulu. Ketika sebuah kesadaran muncul, maka Panca Dwara bukan bekerja dulu, ya kan. Panca Dwara kalau itu penglihatan, maka Caku Dwara yang muncul di sini. Nah, setelah objek penglihatan itu muncul, maka muncul kesadaran mata. Kan? Nah, setelah itu kita kan kesadaran penerima ada 2 kesadaran, kesadaran penyelidik ada 3 kesadaran, yaitu 2 Santirana Cita yang UPK dan 1 Somanasa Santirana Cita. Nah, setelah melalui penyelidikan kita akan memutuskan objek itu bagus atau tidak. Di sini ada Wotapana Cita, ya. Setelah itu kita melihat di sini, ya, ada kita menikmati objek tersebut, ya, menikmati objek tersebut baik atau tidak. Ada Kama Jawana Cita, 29 Kama Jawana Cita menikmati objek tersebut. Nah, setelah dinikmati maka dicatat kembali, kesan tersebut dicatat oleh Tadalambana. Fungsi Tadalambana ini kan ada 11 cita, namun kita hanya mengambil 8 Mahawipaka karena 3 Santirana sudah dihitung di sini. Jadi kalau kita melihat berapa cita yang muncul pada 1 pintu tadi, di sini kita gabungkan sama dengan di sini, kita akan mendapatkan 46 cita yang bisa muncul pada 1 pintu, ya kan? Nah, sedangkan kita ada berapa pintu? Untuk 5 pintu kan, Panca Dwara 5 pintu. Kalau 1 pintu ada 46, ya. 5 pintu ada berapa? Bukan dikali 5, kan? Tetapi ya karena yang lain berfungsi sama, hanya perbedaan dari kesadaran mata berubah menjadi kesadaran telinga, ya, atau diganti menjadi kesadaran hidung. Jadi ada 4 kesadaran, 4 fungsi kesadaran lagi yang belum kita hitung. Karena 4 ini kita ketahui masing-masing kesadaran ada 2 cita, ya kan. Jadi 4 menjadi 8. 8 ditambah dengan 46 kita mendapatkan 54. Jadi 54 kesadaran ini, ya, sama dengan kama wacara cita 54 yang bisa muncul di alam kesenangan indria. Jadi sama sebenarnya fungsinya, dia korelasinya itu kan jelas sekali nampak, ya. Well, when you can hear 2 times, no, you understand better. So now for the mind door, no, when sense object appears in the mind door, no, the citas that can arise. So, no, according to here again, no, when the sense object appear in the mind door, you begin with the avachana again, no, the avachana. So this time, no, not pancha dwaravana, mano dwaravachana will apprehend the sense object. And then mano dwaravachana also performs Vattapana function. It decides whether the sense object is good or bad. So, no, so we say here we start with mano dwara Vattapana. No, it stands for Mano Dwara Vachana Chaita. So after Vattapana, determining it, then Javana function, no, will follow. So we say here, no, the Javana Chaita will arise here. So when we are enjoying the taste of the sense object, 29 Kama Javana Chaita will arise. And when you attain Jhana, Megha and Phala, no, that is 26 Apana Javana, also arise in the mind door. So that means all 55 Javana Chaita arise in the mind door. So after the Javana, no, you will get the Dalamana, registering function. So as we say here, it is performed by 11 Chaita. So we put in, no, 11, you have to take 11, the Dalamana. So altogether you get 67. No, these numbers are given here. No, so for Mano Dwara Vajana, only 1. For Kama Javana and Apana Javana, you get 55. The Dalamana is 11, altogether 67 Chaita, no, can appear in the mind door. Okay. Jadi
kita tadi sudah melihat ada 46 cita yang bisa muncul pada pintu indera. Sekarang bagaimana dengan pintu batin? Ya, ketika sebuah objek batin muncul di pintu batin, ya, pada saat itu karena batin dalam mano dwara wajana, dia berfungsi sebagai kesadaran pengarah pintu batin. Dia juga berfungsi sebagai memutuskan apakah objek itu baik atau tidak. Ya, jadi di sini tidak perlu melalui beberapa tahap, dia langsung menerima, dia langsung putuskan. Ini ibaratkan begini, kalau saya kasih sedikit contoh supaya Anda lebih mengingat. Ketika ada sebuah kasus atau sebuah hal, surat disampaikan kepada sebuah kantor, memasuki piket dulu, kan dipiket dulu diterima. Setelah piket, dia dilanjutkan oleh seorang menerima. Oh ini surat mau dilihat kemana? Kesadaran mata misalnya muncul pada saat itu oleh seseorang. Setelah dilihat, oke, tolong sampaikan ini tadi disampaikan kepada orang, seorang office boy menerima surat tadi, dia masukkan ke sekretarisnya mendapat surat tersebut, dia menyelidiki surat tersebut benarkah untuk disampaikan ke pimpinannya. Begitu sampai ke pimpinannya, baru pimpinan menyadari, oh ini surat tujuannya ini. Ya, tadi yang memeriksakan sekretarisnya memeriksa. Jadi ini langsung sampai pimpinan mengatakan ya ini keputusan yang harus dijalankan. Jadi 7 jawana bekerja di sana. Jadi kalau ketika surat ini tersebut, begitu datang surat, ketika semua staf tidak ada, ya kosong, ketika seorang pimpinan ada di kantor, begitu surat sampai ke pimpinan, tangan pimpinan langsung, dia tidak melalui proses-proses bawah lagi. Pimpinan langsung menerima dan dia membuka, dia langsung melihat, dia putuskan. Jadi tidak perlu melalui tahap-tahapnya, ya kan? Nah, jadi di sini mano dwara wajana, dia langsung sebagai pimpinan, dia menerima dan dia langsung memutuskan baik atau tidak. Nah, ketika dia menerima dan memutuskan baik, kemudian di sini ada 29 atau 26 jawana ini bisa berfungsi, 55 jawana bisa berfungsi untuk menjalankan tugas menikmati daripada objek tersebut. Nah, setelah ini diputuskan 11 tadalamana di sini hitung, karena di sini tidak ada santirana dihitung, di sini semua 8 mahawipaka dan 3 santirana cita dihitung. Jadi 11 cita dihitung di sini. Jadi di sini 1 ditambah dengan 55 berarti 56 tambah 11 ada 67 cita yang bisa muncul pada pintu batin, ya. Ada gambaran, ya. So we have to go before we go cross examination. So we have to go to the chart. Please show this chart. This chart now here. Okay. So we have in this chart one more line here. Dwara Vimukti. You can add ti, not ti, Vimukti. Vimukti means free, door free consciousness. They don't arise in any door. Vimukti, they are free from the door. So there are 19 chaitas, which are door free. And what are they? So now you can see they are the 2 Upekha Santirana chaitas, and here you don't take the Dalamana chaita, here. So there's a Dalamana chaita. You don't take the 11 because Santirana is already taken here. You just take the Dalamana 8. The Dalamana 8 means it is 8 Mahavipaka chaita. So 8 Mahavipaka chaita function as the Dalamana. And then you take the last one is the 9 Mahagata Vipaka chaita. 9 Mahagata Vipaka chaita. So actually these 19 chaitas are this 19 chaita that function as rebirth and life continuum and then death function. So these 19 chaitas, where they are performing these 3 functions, they don't arise in any door. So we call them door free. Not door free, this 19. Okay.
Ya, selanjutnya dwara selanjutnya itu di sini dwara wimuti ya. Dwara pintu, wimuti terbebas ya. Tidak perlu melewati pintu. Kesadaran yang tidak perlu melalui pintu itu berarti kesadaran yang terbebas dari pintu. Dia tidak perlu menggunakan pintu. Jadi kesadaran-kesadaran apa yang tidak perlu menggunakan pintu di sini? Kita melihat di sini ada 2 UPK Santirana. Ada di sini dari di tingkat sini ada 8 Mahawipaka. Kemudian ada 9 Mahagata Wipaka Cita. Jadi 19 ini sebenarnya mereka berfungsi sebagai kesadaran kelahiran kembali, kesadaran kelangsungan hidup, dan kesadaran kematian. Ketika mereka berfungsi menjadi dengan fungsi tersebut, mereka tidak perlu melalui salah satu pintu manapun. Jadi di sini ke-19 cita tersebut menjadi dwara wimuti, terbebas dari pintu. Then we take the statistics again. No, so the number of doors we say, like the Pancha Dwara Vajana, no, they can arise in all these 5 sense doors. So we say 5 sense doors performed by this 1 Pancha Dwara Vajana. And like the eye consciousness, they arise only in one, the eye door. And Sota Vinyana arise in the ear door, Dana Vinyana in the nose door, Jiva Vinyana, tongue door, Kaya Vinyana, body door. So this, they are performed all together. You get 10 chaita. So don't Dvi Pancha Vinyana chaita. They function, they arise only in 1 door each. And then, if they arise in the 6th door, we say 6. Always. If they arise in the 6th door, always. And this is 6 sum. You should put in the sum. Just like here, the sum. So that means these 2 Upeka Sandirana Chaita will arise in the 6th sense door sometimes, not always. Why not always, you may ask? So we have said that when these 2 Upeka Sandirana Chaita function as the Upeka Sandirana Chaita function as rebirth consciousness, life continuum, and death consciousness, they are door free. They don't arise in any 6th door, free from the 6th sense door. But when it performs the investigating function here, they can arise in these 5 doors. And Upeka Sandirana also performed as the Dhalamana. So as the Dhalamana, then it arises also in the mind door. The Dhalamana here. This 11, it also consists of 3 Sandirana. So, they are sometimes they arise in the 6th door, but sometimes they don't arise in the 6th door. And then, there is another one. So, the 10 Dvipancha, the 2 Upeka Sandirana Chaita and 8 Mahavipaka. Where is 8 Mahavipaka? Uttapana. So 8 Mahavipaka is so in the Dhalamana here. So we say this 11. The Dhalamana 11 means 3 Sandirana and 8 Mahavipaka Chaita. So this 8 Mahavipaka Chaita again. When did it perform? The rebirth and life continuum and death consciousness. They are door free, door free here, 8 Mahavipaka, door free. But it also performs as the Dhalamana function. So when it performs the Dhalamana function, it arises in this 5 door as well as in the mind door. So it arises in the 6th door. So we say again, it is also sometimes the arises in the 6th sense door and sometimes free from 6th sense door. So we have the 10 chaita that are like that. So this the 2 Upeka Sandirana chaita, 2 Upeka Sandirana, you put in sum here, and this the 8 Mahavipaka, this 10 chaita. Sometimes they arise in the 6th sense door, and sometimes they are free from the 6th sense door. And this 9 Mahagata Vipaka Chaita,
No, as they perform only this, they hear nine Megada Vipaka Chaita, they perform only these three functions, and we say when they perform these three functions, they are free from all the six sense door, and it does not perform any other function, so it is always free, from the six sense door. Dapat. Mulai puyeng-puyeng. Ya, mulai puyeng. Ya, sebenarnya agak rumit aja nampaknya, tapi kalau kita mengerti nggak rumit, ya. Jadi saya coba mengulangi supaya Anda kepuyengan tadi itu dikurangi, ya. Kita gampang, saya pakai bahasa-bahasa umum supaya lebih enak, ya. Jadi di sini kita melihat yang di sini kan jumlah daripada pintu, ya, jumlah dari pintu. Jadi di sini jumlah kesadarannya. Nah, jadi yang kita tanyakan di sini, kalau kita melihat ada 5, ini berarti 5 ini apa? 5 pintu. 5 pintu itu apa? Pintu mata, pintu telinga, pintu hidung, pintu lidah, dan pintu jasmani. Kan 5 pintu. Nah, jadi ditanya ada berapa cita yang melewati 5 pintu. Nah, kita lihat yang pertama, kesadaran indra. Kesadaran indra tersebut yang bisa melewati. Jadi di sini adalah kesadaran pintu, kesadaran pengarah pintu. Jadi ada satu kesadaran pengarah pintu, yaitu panca dwara wajana. Kan kita ketahui panca dwara wajana kan cuma satu, ya. Tapi dia kan bisa melewati 5 pintu, mengarahkan 5 pintu, mengarahkan pintu mata, pintu kan 5 pintu. Jadi ada satu kesadaran yang melewati 5 pintu. Dapat. Nah, kita lihat lagi yang di tempat lain. Di sini yang 5 pintu lagi di sini. Nah, di sini kita lihat ada 2 kesadaran sampai di sana melewati 5 pintu. Kenapa? Setelah objek itu melewati salah satu dari pintu, ya, kan muncul kesadaran pintu. Setelah kesadaran pintu kan harus diterima oleh Sampaticana. Jadi Sampaticana ini bisa menerima dari pintu mata, bisa terima dari pintu telinga, bisa semua pintu punya dia bisa terima, ya kan? Jadi dia juga melalui 5 pintu. Jadi kita lihat yang melalui 5 pintu ada cuma ini 2 yang melalui 5 pintu, yaitu 1 dan 2. Berarti ada 3 kesadaran yang melewati 5 pintu, ya kan? Sekarang yang melalui 1 pintu, ya, 1 pintu kita lihat yang satu ini semuanya tentu jadi 1 ini. Kita lihat yang 1 ini, ya. Caku winyana, cota winyana ini semua kan hanya 1 pintunya, ya. Jadi kesadaran mata hanya melalui pintu mata, kesadaran telinga hanya melalui pintu telinga, kesadaran hidung hanya melalui pintu hidung. Dia cuma bisa melewati 1 pintu. Jadi ada 10 cita, di mana pada 1 pintu itu kan ada dua kesadaran. Jadi 5 pintu kan ada 10 cita yang bisa melalui masing-masing melalui 1 pintu, ya kan? Jadi di sini terdapat 10 kesadaran yang masing-masing kalau duanya itu bisa melewati 1 pintu, dapat 10 cita. Kemudian yang 26 ini, ya, 26 ini kan boleh katakan kesadaran menikmati yang oleh pintu batin. Dia hanya lewat di pintu batin kok, ya, 26. Jadi 26 tambah 10 ada 36 cita yang hanya melewati 1 pintu. Sampai sini dapat? Nggak bingung kan? Bisa kan? Nampak. Sekarang kita udah lihat. Kemudian di sini Anda ada melihat always, ya. Kita melihat yang apakah yang always? Misalnya Somanasa Santirana, sebenarnya 1. Kalau Somanasa Santirana 1. Jadi Somanasa Santirana dia ketika dia menjadi kesadaran penyelidik, ya, berfungsi sebagai kesadaran penyelidik, dia melewati 5 pintu. Semua kesadaran yang melalui dari pintu itu tersebut setelah sampai keluar dari pintu mata, pintu telinga, atau mereka muncul kesadaran berdasarkan kesadaran objeknya. Setelah melalui kesadaran objek, mereka melalui kesadaran penerima. Setelah melalui kesadaran penerima, mereka memasuki kesadaran penyelidik. Berarti kan santirana, ya. Ini salah satu santirana. Ada 3 santirana. Tapi di sini yang kita ambil yang somanasa dulu. Jadi somanasa santirana ini juga bisa melewati 5 pintu, ya kan? Dia sudah 5 pintu dia lewati. Tapi ada 6.
selalu melewati 6. Apalagi ketika somana santirana tersebut juga berfungsi sebagai tadalambana cita. Di mana kita katakan tadalambana itu kan ada 8 mahawipaka cita ditambah 3 santirana cita berfungsi sebagai tadalambana. Berarti di sini kan ada somana santirana terlibat. Itu tadalambana itu dia berfungsi setelah lewat dari pintu batin. Setelah mano dwara wajana kan jawana baru tadalambana. Dia melewati pintu batin. Berarti dia melewati 6 pintu. Dia somanasan santirana dia selalu melewati 6 pintu. Dapat gak ya kan? Nah, 1. Kemudian yang ini. Kita lihat ini lagi. Wotapana. Ya. Wotapana itu dia selalu melalui 6 pintu. Kenapa? Setelah melalui 5 pintu indera tadi, dia munculnya sampai kesadaran indera. Ya, kemudian penerima pemutus, setelah putus kan penyelidik diputuskan oleh apa? Pintu batin. Nah, jadi pintu batin di sini dia berfungsi sebagai wotapana. Dia juga menerima dari 5 pintu sebelumnya. Menerima dari 5 pintu juga melalui pintu batinnya sendiri. Jadi 5 tambah 1 dapat 6. Ya, dapat. Gak bingung kan, bisa kan? Ya. Batin itu menerima kesan, kalau kesan itu datang dari pintu mata masuk ke batin, dari telinga lewat telinga masuk batin. Jadi semua 5 pintu itu kan diputuskan di batin. Jadi sudah harus melewati pintu batin, udah 5. Ketika kalau kita tiba-tiba ini semua indera tidak berfungsi, kita teringat. Teringat itu kan langsung objek batin. Objek batin kan melalui batin, berarti kan ada 6. Ya, dapat ya 6. Jadi ada 6 kesadaran yang melewati 6 pintu di sini. Wotapana. Kemudian kita lihat di sini lagi. Kamajawana. 29 daripada kesadaran menikmati, dia kan menikmati melalui 5 pintu udah dilewati. Ada menikmati objek mata, menikmati objek telinga, objek kan dia menikmati. Nah, kemudian setelah itu dia kan lewat dari pintu batin dulu baru dia nikmati. Ya, setelah wotapana dia baru jawana. Lewat pintu batin dia baru nikmati. Jadi dia tetap melewati 6 pintu. Jadi 29 kama jawana cita dia senantiasa melewati 6 pintu. Nah, jadi kita lihat yang always di sini sudah habis ya kan? 1, 2, 3 habis. Jadi apa saja, yaitu 1 yang sota somana santirana ditambah dengan 1 wotapana jadi 2. 2 ditambah 29 yang kama jawana 31. Ada 31 cita yang selalu melewati 6 pintu. Ya kan? Ya, tangkap. Oke. Sekarang kita melihat yang 2 ini sebenarnya ada samnya di atas sam. Ya, kenapa dia ada sam? Anda lihat. Ini ke atas UPK Santirana Cita, ya. UPK Santirana Cita 2, dia akan melewati 6 pintu. Kalau ketika dia menyelidiki kesan daripada 5 pintu, kan? Kesan daripada 5 pintu, semua panca indera punya 5 pintu, kesannya kan lewat setelah diterima kan dia diputuskan. Dapat diselidiki baik atau tidak kan oleh Santirana Cita. Dia sudah melewati 5 pintu. Nah, namun kemudian ketika dia berfungsi sebagai tadalambana cita, ya, 8 mahavipaka tambah 3 santirana. Di sini ada 2 UPK santirana bertindak sebagai tadalambana. Pada saat itu dia sudah melewati pintu batin. Jadi di sini dia melewati 6 pintu, tapi dia kan kadang-kadang dia kalau bertindak sebagai kesadaran pintu tadi, dia melewati 6 pintu. Tetapi ingat, UPK santirana terkadang dia juga berfungsi sebagai kesadaran kelahiran. Kesadaran kelahiran daripada alam dari makhluk penderita dan alam manusia dan alam dewa yang tidak berakar, ya kan? Ketika dia berfungsi sebagai kesadaran kelahiran, kelangsungan hidup atau kematian, di sini dia tidak melalui pintu. Jadi dia tidak selamanya lewat pintu, terkadang-kadang melewat pintu, kadang-kadang tidak. Ketika dia bekerja sebagai melihat dari menyelidiki kesadaran, dia melewati pintu. Tapi ketika dia berfungsi sebagai kesadaran kelahiran, dia tidak melewati pintu. Jadi sehingga dia sam di sini. Kemudian kita lihat lagi yang sam di sini, yang ini, ya. Ini ya, dari sini mahawipaka cita.
Nah, Mahawipaka Cita juga ketika 8 Mahawipaka Cita dia berfungsi sebagai tada lambana cita bersama 3 sandirana, pada saat itu dia melewati 6 pintu, kan? Tada lambana kan dia mencatat semua kesan-kesan dari 6 pintu, dia melewati 6 pintu. Tetapi ketika Mahawipaka Cita dia berfungsi sebagai kesadaran kelahiran kembali, kesadaran kelangsungan hidup dan kesadaran kematian daripada seorang manusia, pada saat itu dia tidak melalui pintu, ya kan? Dia langsung lahir, ya, langsung berlangsung hidup dan langsung mati di sini. Jadi dia menjadi sam. Jadi kalau kita lihat di sini tadi yang sam di sini ada 2, di sini ada 8, 2 tambah 8 10. Jadi kita lihat di sini ada 10 cita yang kadang-kadang muncul melalui 6 pintu, kadang-kadang tidak muncul melalui 6 pintu. Lewat. Nah, sekarang kita lihat yang free, ya. Ada 9 cita yang terbebas dari 6 pintu. Kita lihat Mahagata Wipaka Cita. Mahagata Wipaka Cita yang terdiri dari 5 rupa wacara wipaka dan 4 arupa wacara wipaka, mereka hanya mempunyai 1 fungsi, 3 fungsi: kesadaran kelahiran kembali, kesadaran kelangsungan hidup, dan kesadaran kematian daripada rupa, daripada Brahma rupa dan Brahma arupa. Pada saat itu mereka sama sekali terbebas daripada pintu, dilahirkan, dilangsungkan hidup, tidak melalui pintu. Maka 9 cita tersebut senantiasa terbebas sama sekali daripada pintu, ya. Dapat, ya? So, do you understand now? It is all clear? All clear? Not yet. Okay. Now I will explain you one more. So we say Dwara. Now this Dwara Vimukti Chaita. Now remember this 19. Now these 19 Chaitas are the same as the 19 rebirth consciousness, 19 life continuum, and 19 death consciousness. So you please show chart number 9. Not this time the bottom one. So there may be something that blocks you so that you understand and you don't understand. So the bottom one. Now these are the rebirth consciousness, the life continuum, and the death consciousness. No? So these are. So when we are born in this life, we say the one good karma, kusala karma that we perform in the past, it produces our existence. So when it produces our existence, so it gives rise. So here we die. Here, like the death consciousness of the past life. Here is the death consciousness of the past life. As soon as we die there, that the karma produces its result. So the kusala karma will produce the mahakusala karma, will produce Mahawipaka Chaita as its resultant. So we say we are born with one of Mahakusala, Mahawipaka Chaita. So all these are Mahawipaka Chaita. If the karma that produce our rebirth consciousness is, say this number 1 Mahakusala Jari karma. So you perform the more meritorious deed in the past life with this Chaita. Then if this karma bear result, you will get the number 1 Mahawipaka Chaita. You will be born with that. You will be born with this, or the number 1 Mahawipaka Chaita, and that number 1 Mahakusala karma will give the same the Chaita. So all these are number 1 Mahawipaka Chaita. So it produces its resultant consciousness one after another, without any lapse in time, without no break actually. So one after another, the whole life. So these Bhovinga Chaita, they arise to keep us alive. If the Chaita stream is cut off, we die. We die. So we say the 7 Sabba Chaita Sadharana Chaitasika associate with all the Chaita. So among the 7 Sabba Chaita Sadhana Chaitasika, we have Jivita Indriya. Remember? Jivita Indriya is, we say, psychic life.
no, life of the Chaita and Jaitasika. So that means if the Chaita stream is cut off, we die. So if that light, they die, we die also. So now these are identical Chaitas. In one person, they are identical. So finally it performs as duty, the death conscious, you die again. As soon as you die, so in this life again, you perform many karma. So one of the karma will produce a new existence again. So we are born, we die and born again, die again, born again, die again. So that is our life. It's like we say, the sun never sets in the British Empire. One time they say, the sun never sets in the British Empire because the British Empire is all over the world. So if the sun sets here, so it arises in another place. So it sets here, so the sun will arise in Myanmar. It arise here. So it sets, the sun sets in Myanmar, it will arise in India. So that means the sun never set. It's said. The same thing. If though we say you die here, but die as soon as you die, you are born again. Born again. So that means your mental stream is continuous. So that means you don't die. Only you die in existence, but you are alive in another existence again. So that's very, very miracle. So only the Buddha, he knows this. And we have concrete evidences for life after life. So in my book, Karma, the Real Creator, so they translate here into Indonesian. They even give for free donation, I thought. So there you can read. I describe all these things. Very, very interesting. And I give also the evidences. Why we are born again. We have uncountable past existence, and we shall be born again. So I give you concrete evidences there. Just like we say, many people can remember their past existence very correctly. So since when they can speak, in 3 years age, they will talk about their past existence. Past existence, and the one American professor, Professor Dr. Ian Stevenson, he investigated those children who can tell their past existence all over the world. About 7,000 cases he studied. He studied in Myanmar, in many countries, and finally he concluded they correctly told their past existence. And you may say, why we don't know our past existence? Well, the answer is very, very easy. What do you eat 7 days ago? No one would know it. Even if you don't know 7 days ago what happened, how can you know your past life? When you die, you have to be conceived in the mother's womb for 10 months. And when you are born, you can speak only at the age of 3. So almost 4 years gap there. How can you remember? So most of the people cannot remember. But now, if you are hypnotized and ask you to tell your past existence, everyone will tell your past existence. So now they are doing this research in the universities in Europe and America. Very, very interesting. So we include there in my book there. Not just like in America, in Pennsylvania state, they have the Christian church, they call it Coptic church. And Reverend Martin is the clergy there. And he has the 22 graduated the church members. And they wanted to know about this, that we really have the past existence. So they try to learn the hypnotizing, very easy. The art of hypnosis is very easy, not difficult. Then they hypnotize their own church members. So many, they hypnotize,
and ask them to tell all their past existences. So they record this. Then when they dehypnotize these people and play back the record, so these people said, wow, I'm talking about my past existence. I don't believe that. Because they're Christians, they don't have past existence. For the all the religion that believe in the creation. So you are created in this life. You don't have past existence. If you are created in this life, you can understand. So they don't understand. Now they made the committee. What they talk when last night or last night. They were born there by that name and by that job they do it, and at what age they die. When they investigate, everything correct. So that is very good evidences. And another good evidence is many children not only can remember their past life, they can also remember what they learned in the past life. Just like Ian Stevenson, a young boy in London, in England. When he was born, only a few hours after he was born, he started talking. He started talking. Like our Bodhisattva, our Gautama Buddha, as soon as he was born, so he went, he can walk to the north, so 7 steps. And then he looked at the whole world. He could not see anyone who is superior to him. Then he declared, he talked already. So I am the greatest, I am the foremost, I have no more existence to be born, he said. So this Christian Heineken also after a few hours, he started talking. He started talking. So at the age of 1 year, he can recite many passages from the Bible. So 1 year, he didn't learn anything in the school yet, so he can talk. At the age of 2 years, you can ask him any question on geography. He can answer. So he must be a geography professor in the past life. Just also like in Myanmar, we have the Ebola. So at the age of 6 years, he can recite many Pali from the Tipitaka, many Pali. So not many cities invited him. Just 6-year-old. So they make it the Dhamma recitation ceremony. So he tried he recite. So many people can do that. So these are very good the evidences. So, and you yourself, if you can meditate in the Path Meditation Center, you can see your past life, one after another past life. So one lady, she got one nun actually, she tried to see up to 12 existences. So when you know that very clearly with your wisdom eye, you can see what you have to do there, and you have to correlate the mental stream. So all are connected mental stream. You can see all this. So when we talk about this, we don't have much time. It's very interesting. Okay. Ya, jadi sekarang pilihan kita lihat. Tadi yang sudah kita pelajari, yang puyeng-puyeng itu dijelaskan tadi supaya tidak puyeng katanya. Ya, jadi kita lihat bahwa di dalam kehidupan kita, ketika sebuah karma baik melahirkan kita sebagaimana seorang manusia, misalnya katakanlah yang menjadi karma baik itu adalah yang ini, somanasa sahagatam nyana sampayutam, ya. Jadi suatu kesadaran kesadaran bajik yang tinggi yang disertai oleh pengetahuan melahirkan menjadi wipakanya juga sama, menjadi yang wipaka cita. Jadi pada saat itu, di mana ketika kita mulai mati dari kehidupan lampau, pada saat itu juga kita terlahirkan di dunia ini dengan kesadaran kelahiran kembali. Ketika kesadaran kelahiran kembali dia sudah berfungsi berakhir, dia langsung menjadi kesadaran kelangsungan hidup dengan kesadaran yang sama.
Kalau tadi kesadaran kelahiran kita adalah Mahawipaka, Mahawipaka Somanasa, Mahawipaka, Nyana Sampayutam, maka kelangsungan hidup juga adalah yang Nyana Sampayutam, ya, sama-sama Nyana Sampayutam. Dialah yang menjadi kesadaran kelangsungan hidup kita, yang untuk menopang kita senantiasa tetap hidup dan sampai kekuatan daripada daya dukungan ini habis kita mati. Nah, namun kita tahu juga di dalam setiap kesadaran yang akan muncul tenggelam sebagai bawangga cita atau kesadaran kelangsungan hidup tersebut, kita juga harus memiliki sesuatu yang dinamakan daya hidup. Daya hidup itu yang kita katakan dengan jiwitindriya. Jiwitindriya itu sebuah faktor mental yang mendukung daya hidup daripada kesadaran. Nah, itu ibaratkan dia juga diperlukan untuk mendukung kesadaran tersebut bisa hidup. Apabila kesadaran tersebut padam, kan kita mati. Nah, kalau jiwitindriya ini juga padam, dia habis, dia juga mati. Ibaratkan sebuah jiwitindriya itu, kalau kita lihat sebuah pelita, ibaratkan minyak yang menghidupkan pelita tersebut. Ketika minyaknya habis, pasti padam lampunya. Ini jiwitindriya yang menunggu, yang menopang daripada kesadaran kelangsungan hidup ini juga dia senantiasa berfungsi. Kalau salah satunya mati, kalau daya hidup daripada kama tersebut yang menjadi kesadaran kelangsungan hidup padam atau jiwitindriya padam, maka kita akan meninggal, ya kan? Nah, jadi selama prosesnya ini juga, maka dikatakan bahwa kesadaran-kesadaran ini terbebas dari pintu. Ya, di sini mereka tidak melewati pintu dan mereka hanya berfungsi sebagai kesadaran kelahiran kembali, kelangsungan hidup dan kematian. Itu sama sekali tadi bebas dari pintu. Nah, sekarang ini dapat kita katakan bahwa suatu proses yang sangat benar, karena setelah kita mencapai kematian di sini, ya, kita pada saat itu akan juga segera lahir kembali. Ya, begitu kita mati pada saat itu juga kita terlahirkan kembali. Kenapa kita mengatakan saat itu juga kita terlahir kembali? Karena begitu satu kesadaran padam, kira-kira lebih kurang identikannya itu 1/1 triliun detik kemudian kita sudah lahir. Suatu waktu yang sangat singkat. Boleh katakan tanpa jeda sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya pada saat itu kalau kita begitu mati, kita hidup kembali. Sebenarnya kita tidak pernah mati. Ya, seperti kerajaan Inggris Raya pernah mengatakan bahwa matahari tidak pernah padam di kerajaan Inggris Raya. Kenapa? Karena pada masa itu kerajaan Inggris mempunyai jajahan di hampir di seluruh dunia ini. Negara tersebut menjadi negara jajahannya. Bahkan sampai saat ini negara-negara Commonwealth masih menjadi negara-negara yang mempunyai hubungan dengan Inggris Raya, ya kan? Nah, ketika Inggris Raya tersebut, ketika matahari padam tenggelam di salah satu tempat, dia akan kembali terbit di tempat lain. Tempat lainnya ini juga adalah tempatnya negara Inggris Raya. Jadi sepanjang itu tidak pernah ada tempat yang tidak menjadi negara dia. Senantiasa matahari selalu nampak di negara Inggris Raya, ya, kerajaan Inggris Raya. Jadi dikatakan itu bahwa the sun never set di sana, betul, ya, tidak pernah mati. Jadi sebenarnya kita juga sebenarnya tidak pernah mati kalau kita mengatakan. Begitu kita mati kita hidup kembali, ya. Jadi ini suatu kondisi yang berlangsung. Jadi di sini kita juga ada mempunyai banyak petunjuk yang menjelaskan bahwa sebenarnya, ya, sebuah kehidupan dan kematian itu berlangsung, berarti ada banyak kehidupan lampau yang ada di kondisi lampau. Jadi ini bagaimana cara membuktikannya? Seorang penyelidik yang bernama Ian Stevenson, beliau sering menyelidiki seperti hanya ada anak kecil yang baru lahir pada usia 3 tahun dia sudah bisa berbicara. Ya, bagaimana dia bisa berbicara? Umur 3 tahun belum diajari apa-apa. Kenapa dia bisa berbicara? Karena dia bisa mengingat masa lampaunya. Di mana lampaunya dia sudah bisa sudah pasti berbicara dengan bahasa-bahasa tertentu. Dia mengingat dia bisa berbicara. Nah, jadi di sini juga ketika dia usia lebih besar, dia dapat menceritakan tentang banyak kehidupan masa lampaunya. Ya, jadi Ian Stevenson tersebut sampai menyelidiki sampai sekitar 10.000 kasus, ya, dan mereka dalam 10.000 kasus yang diselidiki tersebut, dia mencoba melihat ke kondisi yang sebenarnya ternyata memang dia melihat benar adanya hubungan yang benar tentang kehidupan masa lampau.
Jadi ketika kita bertanya, kenapa ada orang bisa mengingat masa lampaunya, ya kan? Kenapa Anda tidak bisa mengingat masa lampau? Masa lampau saya apa? Kita tidak tahu. Kenapa kita tidak tahu? Karena ketika ditanya, ya, coba ingat 7 hari lampau Anda makan apa? Lupa tuh kan? Ya 7 hari lampau aja lupa. Bagaimana kita lihat ke kehidupan lampau kan gitu? Nah, jadi inilah yang menjadi kondisinya. Ya. Namun jika kita seandainya seseorang itu dihipnotis, ya, setelah dihipnotis dia berada di dalam kondisi kesadaran yang terkontrol, dikontrol oleh para si penghipnotis tersebut. Dia mengendalikan batin kita. Ketika dia mengendalikan batin kita, dia meminta kita berbuat apa saja sesuai dengan keinginan dia. Pada saat itu dia meminta kita, kesadaran kita, coba kamu pulang ke kesadaran yang sebelumnya. Dia pulang, mungkin pulang ke kemarin, kemudian 2 hari lalu, pulang sampai ke ketika kesadaran kita mulai lahir misalnya. Oke, sudah sampai sana, lanjut lagi, kamu lihat lagi. Jadi setelah kesadaran kelahiran kita itu dia dilihat, coba masuk ke kesadaran kematian lampau kamu, lihat kesadaran kamu, lihat lagi ke belakang, dia lihat, sehingga seseorang itu bisa diminta untuk melihat ke kesadaran lampaunya. Nah, jadi di sini di mana sekarang di negara-negara Amerika dan di negara-negara Eropa, mereka banyak yang melakukan riset yang berhubungan dengan hal tersebut, ya. Bahkan dikatakan beliau ketika menyelidiki daripada sekarang agama-agama juga, mungkin di agama yang keyakinan lain yang tidak mengakui adanya kehidupan masa lampau, dan mereka sebenarnya sudah mencoba untuk mencari apakah memang adanya kehidupan masa lampau sesuai dengan keyakinan agama Buddha. Ya, karena mereka sekarang sudah melihat ketika mereka dulu hanya meyakini secara dogmatis atau agamanya, ya, tetapi sekarang umat semakin kritis, mungkin mempertanyakan hal-hal yang lebih khusus. Mereka juga aneh, ya, mereka juga mau tahu, mereka coba untuk mempelajarinya apakah demikian ada. Jadi juga ada sebuah gereja Kristen yang ada di Amerika. Mereka mempunyai sekitar 22 membernya yang tamat dari pendidikan hipnotis dan hal-hal yang bersifat dengan psikologis. Jadi mereka mulai mencoba mempelajari riset dengan menghipnotis para anggota anggota tersebut. Setelah mereka dihipnotis, mereka coba dibawa untuk melihat ke masa lampau, dan ini semua mereka rekam. Dan setelah mereka rekam, mereka coba mereka melihat bagaimana kehidupan lampau mereka ada. Yang satu ini bercerita demikian, yang lain bercerita demikian. Jadi setelah itu, ketika hipnotis selesai, mereka coba mengulang kembali rekaman tersebut kepada orang tersebut mendengarkan. Jadi orang tersebut mendengarkan, ya, berarti saya sudah menceritakan masalah kehidupan masa lampau saya, kan? Nah, jadi sebenarnya ini adalah merupakan bukti-bukti adanya masa lampau. Namun bagi mereka yang tidak mempunyai kehidupan, hanya mempercayai bahwa manusia diciptakan oleh Sang Pencipta, berarti hanya kehidupan inilah kita ada, ya. Jadi mereka jadi tidak kurang percaya. Namun ketika seseorang Ian Stevenson ini menyelidiki, ya, berbanyak orang dia coba melihat ke masa lampaunya, coba lihat bukan hanya berdasarkan kehidupan lampaunya, dia coba melihat ketika masa lampau itu kamu hidup di mana, kapan waktunya kamu hidup di sana, ya. Jadi ketika diminta ke sana, dia mulai melihat masa lampau saya sekitar 100 tahun lalu, saya hidup di Mesir, saya bekerja dengan ini misalnya, benar nggak? Jadi setelah keluar dia coba mencatat apakah 100 tahun lampau itu di Mesir itu ada kegiatan hal demikian. Ternyata setelah ditelusuri ke sana, 100 lampau lalu memang ada seseorang bernama ini yang usianya ini, karena jadi setelah diselidiki dan dikatakan sama, berarti memang orang tersebut ada bisa menceritakan kehidupan masa lampaunya, diperiksa ternyata benar. Juga banyak anak-anak yang bukan hanya bisa melihat masa lampaunya, juga mencoba untuk melihat apa yang dipelajari pada kehidupan lampaunya. Dia juga melihat tentang kehidupan lampaunya. Jadi di mana Ian Stevenson tersebut di London, dia juga bisa melihat adanya anak-anak yang baru lahir beberapa jam saja sudah bisa berbicara.
Setelah diselidiki, ternyata anak tersebut bisa mengingat di bahasa lampaunya dia sudah pernah belajar. Jadi sehingga kemampuan daripada belajar bahasa tersebut sampai pada dibawa kepada kehidupan ini hanya beberapa jam dia sudah bisa berbicara. Ya, sama ini juga terjadi dengan Sang Buddha Gautama ketika baru lahir. Begitu baru lahir, dia langsung bisa berjalan ke arah utara. Ya, dia langsung berjalan ke arah utara 7 langkah. Kemudian dia melihat ke alam segenap jagat raya tersebut. Tidak ada seorang atau tidak ada seorang ataupun tidak ada satu makhluk pun yang bisa mempunyai tingkat kesabaran dengan beliau. Akhirnya dia mengatakan di dunia ini tidak ada orang yang bisa melebihi saya, dan juga tidak ada orang yang bisa seperti saya sudah tidak mempunyai kehidupan akan datang lagi. Dia bisa berbicara. Nah, jadi dengan hal demikian, ini kan membuktikan bahwa beliau sudah bisa melihat kehidupan lampau dengan kemampuan yang baru lahir. Nah, jadi ketika misalnya anak yang baru lahir tersebut dia bisa berbicara, dia pada usia 1 tahunnya dia sudah bisa melafalkan bait-bait yang ada di kitab di Bible, ya, di kitab suci. Ya. Bait-bait yang ada di Bible itu bisa beliau lafalkan keluar dan segala. Bagaimana anak 1 tahun bisa melakukan hal tersebut kalau tidak ada masa lampaunya? Nah, kemudian pada usia 2 tahun, Anda boleh menanyakan semua pertanyaan-pertanyaan mengenai geografi kepada beliau. Dia bisa menjawabnya. 2 tahun, siapa bisa belajar geografi? Kita belajar ya, aku belajar huruf A, ini anak ini aja kerasa umur 5 tahun udah baru belajar kan, 4 tahun 5 tahun. Ini 2 tahun tidak bisa geografi. Dari mana dia bisa tahu? Berarti kehidupan lampaunya dia pernah menjadi seorang pakar geografi, profesor geografi. Jadi pada 2 tahun dia mengingat ada pelajaran yang didapatnya sebagai seorang profesor di kehidupan lampau ini terkuat, ya. Nah, juga halnya di Myanmar, ada anak laki-laki yang hanya baru usia 6 tahun. Dia bisa melafalkan banyak bahasa-bahasa Pali yang ada di Pitaka. Ya, sehingga banyak kota-kota yang mengundang dia untuk ke sana diadakan dhamma, melafalkan dhamma di Pitaka. Jadi beliau bisa melafalkan dengan baik, ya. Jadi demikian juga di pusat meditasi Pak Au, banyak orang yang bisa melihat ke masa lampau. Bahkan ada seorang wanita yang bisa melihat sampai ke 12 kehidupan masa lampaunya. Dan dengan demikian dia juga melihat korelasi antara satu kesadaran dengan kesadaran di dalam arus mentalnya. Dia masuk pelan-pelan ke dalam antara satu arus mental kesadaran, bisa dia buktikan bahwa itu memang masa lampaunya yang benar. Ya, dia lihat. Jadi ini bisa tepat bagaimana cara melihatnya. Mungkin sebentar lagi di bab 4 akan mulai mengarah ke sana. Oke, kita ajak jadi istirahat. So happy and get fresh up. I have one more book if anyone wanted, the How to Meditate as taught by the Buddha correctly. So one more book, and thank you very much for donating very generously to support my more printing and the further publication of the Dhamma.